Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Bani. Jadi kali ini kita akan buat velg untuk ban mobil. Nah, di sini saya menggunakan Blender versi 2.92. Ini velgnya kalian cari referensi di internet aja, tergantung velg yang kalian mau buat. Langsung aja kita tunjukkan bagaimana caranya. Langsung aja klik seperti biasa, ada default cube, kita hapus saja. Nah, lalu di sini sebelum itu saya akan mau pasang referensinya dulu. Di sini saya sudah download. Nah, di Blender kalau misalnya kalian mau pasang referensi sekarang gampang banget, jadi kalian bisa masuk ke ortografi atau di perspektif, tapi kalau saya masuk ortografi dulu aja. Terus habis itu kalian buka foto yang kalian mau pasang, tinggal kalian geser, pop, error, sekali lagi klik. Nah, tuh pasang. Jadi seperti itu cara masangnya, gampang banget. Lalu ini kan origin punya yang tengah ya, ini kalau misalnya di tengah lebih enak, jadi kalian bisa rubah ini ke kursornya. Caranya gini, tekan shift S. Jadi kalian tekan dulu, terus tekan shift S. Nah, terus di sini ada selection, tuh kursor, klik. Jadi dia masang ke kursornya. Kita akan naik dulu ke atas sedikit gini. Nah, jadi di sini ini ada 5 kayak gini ya, apa sih namanya, 5 jari kayak gini, dan ini juga ada silinder di sini, terus tengahnya juga ada. Jadi kayaknya kita akan buat menggunakan silinder. Kita akan shift A, terus habis itu kita akan pasang silinder. Nah, di sini ini kan saya mau pakai operasi spin ya nanti di kedepannya di dalam edit mode. Jadi kita sebelum kalian klik apa-apa, kalian pastikan dulu vertexesnya itu bisa dibagi sama 360 derajat. Kalian pakai kalkulator aja supaya gampang. Kayak misalnya 360 berarti bagi 10 bisa kan? Ya. 360 10 ya. Ya. Berarti 36. Jadi kita akan buat versinya 36. Nah, lalu kalian masuk ke edit mode, kalian bisa scale gini. Ini face nya kita akan hapus saja, X face. Lalu kita akan ambil, kalau misalnya nggak kelihatan kayak gini, ini kalian nyalain opacity-nya. Jadi kalian tekan foto referensi ini, terus kalian nyalain opacity ini, klik di tab ini ya, tab yang gambar ini, apa sih namanya, object data properties. Terus habis itu ini diturunin opacity-nya. Lalu kita akan ganti. Nah, di sini saya mau masuk ke wireframe, ganti ke vertices, select. Nah, kayak gini kan. Oh, ini saya mau pasin tengah dulu, jadi kita akan rotate sampai pas tengah, kira-kira aja, pokoknya kelihatan pas tengah kayak gini ya. Ini geser dikit ya. Emang fotonya nggak pas nih. Oke, jadi kayak gini. Lalu ini jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan nggak sama ya, coba kita scale down. Nah, di sini kan nggak sama, ini 5 tapi pas tengah-tengahnya di sini. Jadi kalian bisa juga nambahi vertices tengah-tengah ini. Kalian tinggal tekan aja Ctrl R kayak biasa kalau mau nambahin loop cut. Cuma ini loop cut khusus untuk vertices. Jadi kalau kalian masuk ke vertices mode ini, yang ini kalian bisa Ctrl R, terus habis itu taruh vertices di sini. Nggak bisa. Oh ya, yang bawah harus dihilangin dulu, yang bawah ini. Nah, ini dihilangin dulu vertices. Nah, baru bisa Ctrl R kayak gini, klik. Lalu yang sebelah sana juga Ctrl R, klik. Lalu mulai dari sini kita akan pilih semua, kita akan hapus vertices. Oke, jadi kita akan desain. Nah, ini kita akan pilih bagian yang mau kalian extrude. Jadi kayak yang ini kan 2 gini ya, ini sama ini. Lalu kita akan extrude ke atas, tekan Y supaya berpresisi, kurang ke atas sedikit segini. Lalu di sini kayaknya kurang. Kalau misalnya kita mirror lebih gampang ya. Oke, kita mirror aja. Jadi ini kita hapus saja vertices, lalu kita akan pasang mirror. Nah, kayak gini. Oke, jadi ini kita akan desain sampai kelihatan bagus dulu. Tapi kalau misalnya kalian desain yang kayak gini, vertices yang terakhir ini yang di sini, ini jangan kalian gerain sama sekali, soalnya ini bakal yang buat tandanya. Jadi dia akan nempel ke vertices yang belakang ini nanti. Jadi yang lain bisa kalian gerak-gerakin, kecuali yang pojokan sendiri nih.
Oke, kita akan lanjutin dulu desainnya sampai kelihatan bagus pokoknya. Ini saya mau kasih kayak curve kayak gini supaya bagus aja, kayak ada melengkungnya sedikit gitu. Oke, jadi ini kayak gini aja ya, nggak banyak yang dirubah tadi, tapi kelihatan sudah cukup bagus. Lalu kita akan pasang silinder sama 36 juga vertexesnya. Kita akan scale segini, lalu kita akan hapus face nya, lalu kayaknya, lalu ini juga hapus saja vertexesnya yang ini, klik. Nah, tinggal yang ini aja, kita akan geser ke bawah. Ini kita matikan aja untuk apa namanya, proporsional. Nah, ini kita turun ke bawah kayak gini. Ini saya mau geser agak ke atas sedikit supaya kayak ada variasinya gitu, lebih bagus jadinya. Ini kan kita akan hapus yang bagian sini tengah ya. Ini kita akan kasih vertex juga tengahnya kayak yang tadi sama. Nah, kayak gini. Jadi kan nanti di spin nanti 5 kali spin. Ini yang ini kita hapus saja vertexnya. Yang ini juga kita hapus vertexnya. Pop. Jadi kita akan bisa tekan L kayak gini, lalu kita hapus semua. Lalu kita akan sambung vertex yang ini sama yang ini. Ini kayaknya harus dikasih bevel sedikit. Nah, kayak gini, di split kayak gini. Lalu oh, ini beda itu ya. Oh, enggak sama, enggak. Lalu ini kita akan kasihin itu juga, apa namanya, mirror. Ini kan ada mirrornya saya, jadi kita akan hapus yang sebelah sini. Nah, gini. Lalu kita akan kasih face baru, tekan F aja. Ini kalian bisa atur-atur supaya lebih bagus ya, kayak gini aja. Lalu kita akan spin. Nah, di dalam apa namanya, edit mode. Oh, ini kayaknya kalau diturunin ke bawah lebih keren ya. Oke, kita akan turunin ke bawah sedikit. Kita G ke bawah. Di sini kasih vertex lagi. Kita tarik ke bawah. Oke. Lalu kita akan spin. Pilih semua ya. Oh, tunggu. Sebelum kalian spin ini di apply dulu. Di apply pop. Nah, kalau sudah apply baru kita spin. Jadi kalian masuk ke ortografi, angka 7 yang ke atas. Lalu kalian Ctrl E. Salah. Alt E maksudnya. Alt E, lalu di sini ada spin. Nah, ada spin. Ini yang Z ini kalian bisa rubah-rubah, jadi axis mana yang mau kalian spin, tapi kali ini kita akan mau yang Z aja ya. Jadi yang atas ini kasih 0. Nah, yang Z dikasih 1. Di sini kalian tekan use duplicate, klik. Lalu sesuai yang tadi kita akan spin 5 kali. Nah, kayak gini. Ini nggak nempel, tapi nggak masalah, kita akan bisa tambah sendiri kan. Jadi ini kita akan benahin vertexnya kayak face gitu aja lah untuk benahinnya. Kasih face baru kayak gini. Atau kalau misalnya iya ya, di merge aja ya harusnya ya. Oke, kita akan merge saja. Jadi tekan M, add center kayak gini. Jadi kalian pilih face dua-duanya kayak gini, terus tekan M, add center. Ya, sama kayak gitu semua sampai selesai. Oke, jadi sudah jadi seperti ini. Lalu untuk jaga-jaga saya sukanya kayak gini. Jadi kita akan duplikat ini pakai Ctrl Shift D, terus habis itu geser sini. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kita nggak usah ngulang dari awal lagi, jadi bisa tinggal ambil yang sana aja. Ini masih kurang, belum, lupa. Add center. Oke, jadi sudah semua, sudah gandeng semua. Kita akan extrude ke bawah ke Z. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kalian extrude terus ada biru-birunya ini dia sesuai normal. Jadi saran saya kalian tekan klik kanan terus geser ke bawah gini aja.
pakai G terus ke bawah, tarik ke bawah segini aja, klik. Lalu kita akan buat yang lain, tebal-tebalnya ini kayak bagian yang ini. Nah ini kalian bisa pilih semua kayak gini, lalu kalian kontrol tekan kayak nombok ini, jadi tekan M atau by distance kayak gini. Nah sudah hilang. Kalian pilih semua yang ini, klik tekan kontrol ya, tekan kontrol terus klik kiri. Nah kayak gini. Kalau misalnya kalian extrude pakai misalnya Alt E terus habis itu long normal kayak gini, surface long normal, aneh banget soalnya belum di surface normal, belum di, nah sudah, belum di normalnya, masih error. Nah sudah, sekarang terus di Alt E long normal, dalamnya dia bolong teman-teman. Jadi kita kan nggak mau, kita mau kayak dia punya volume kayak gitu. Jadi kalian bisa copy yang ini face nya, shift D. Nah kayak gini, terus habis di scale sedikit aja segini, lalu kalian pilih yang atas ini semua dipilih juga kayak tadi. Nah kayak gini, terus habis itu yang ini juga, lalu di sini bisa Ctrl E, ini ada bridge stroke. Nah kayak gini lebih bagus kalau menurut saya. Ini juga sama kayak tadi. Ini juga plug, terus habis itu Ctrl E, bridge stroke. Oke, kita akan save. Velg. Lalu setelah itu yang dalam juga dikasih apa namanya, silinder. Nah supaya nggak bolong kayak gini aja, sama kayak tadi caranya. Pop. Ada yang nombok, udah kita hapus saja. Oke, jadi kita sama kayak tadi, kita duplikat terus habis itu kita scale ke dalam. Nah kalau misalnya kalian mau lebih bulat, gimana sih, jadi ini dilurusin kayak gini aja, kayak lebih gampang ya, dilurusin kayak gini. Lalu kita akan pilih semua, Shift Alt S. Nah lebih bulat, Tara, jadi bulat. Tapi nggak lurus lagi, kita lurusin lagi aja. Jadi kalian scale ke Z tapi ke dalam gini aja. Oke. Nah oke, jadi kayak gini. Ini supaya lebih smooth, kalian set smooth kayak gini, lalu kalian kasihin bevel. Ini kayaknya shift normal. Nah supaya normalnya bagus. Di bevel ini kalau misalnya kalian mau buat mobil yang banyak gitu, terus dikasih jarak jauh, kan nggak butuh detail tinggi. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kalian kasih bevel aja. Ini diperbagusin, terus angle-nya dikasihin 30. Terus yang paling penting di setting harus normal, sim sharp, ini nyalain semua. Lalu di sini kalian jangan lupa nyalain smooth normal. Nah auto smooth maksudnya, jadi lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian lebih bagus, kalian juga bisa kasih subdivision, cuman ya gitu lebih berat. Dikasih subdivision surface modifier kayak gini.
tapi jadi lebih berat. Kalau misalnya kalian nggak masalah untuk itu ya nggak apa-apa, kalau cuma satu mobil aja. Lalu ini kita akan nyalain proporsional, kita naikin ke atas ini kayak gini, mungkin sesuai referensi ya. Ini kita akan scale ke dalam sedikit ya, referensinya gitu kan. Oh, ini ada referensinya, gak dibaca. Oke, segini aja nggak apa. Ini kita akan kasih bevel sedikit supaya lebih tajam, turunin dikit. Oke lah, gini aja ya, cukup. Lalu untuk pinggir-pinggirnya, oh ini masih tajam kayaknya. Iya, terlalu tajam ya. Sebentar, gini aja, kita akan kasih bevel. Jadi yang tajam-tajam kayak gini kita akan kasih bevel asli. Jadi dengan tekan Ctrl B, segini cukup. Nah, nggak apa, cukup menurut saya. Oke, kayaknya itu kurang tebal kayaknya, kurang kecil. Berapa ya, 15. Oh ya, cukup. Saya mau ininya tajam soalnya, kayak hard gitu. Ya. Jadi yang bagian dalam sini kena bevel juga, tapi nggak masalah kan, nggak kelihatan. Oke, yang luar sini juga apa enggak? Oh ya, sekarang saatnya buat yang bagian luarnya. Jadi kalau misalnya kalian referensinya, ini kan ada bagian luarnya. Ini kita akan kasih silinder aja. Jadi di dalam sini kita akan kasih silinder. Ini enggak pengaruh ini ya, apanya itu namanya, vertexnya, soalnya kan tinggal nyamain bentuknya aja. Ini face nya kita akan hapus, lalu kita pilih silindernya dan geser ke bawah, agak sedikit lebih besar daripada atasnya ya, gini. Oke, lalu kita akan kasih di loop cut. Ini kayaknya terlalu tinggi ya, kita akan kecilin dikit, seginian lah. Nah, sekarang kita akan ganti ke smooth. Nah, oke, smooth. Kita akan scale, yang luar adalah, oke, kita akan scale keluar ya, yang luar, scale keluar. Nah, jadi ini kita akan pilih yang atas ini, kita akan scale ke luar sedikit, segini cukup mungkin. Nah, oke, lalu kita akan kasih ini kayak dilebar sedikit gini, lalu kita akan kasih bevel supaya lebih smooth transisinya. Segini aja kayaknya cukup, mungkin cukup. Nah, lalu kita akan apain, kita akan scale ke dalam. Kalau misalnya kalian ada banyak asli gitu, lebih enak ya lihatnya ya, tapi ini kan di referensi pakai internet, jadi ya nggak apa-apa lah, kan cuma untuk lihat-lihatan. Kalau misalnya jelek ya, maksudnya kalau misalnya nggak sama kayak yang asli ya, kayaknya nggak masalah, yang penting kelihatan bagus. Ini kita akan extrude ke dalam aja ya, lalu kita akan pilih semua, dan lalu kita akan extrude along normal. Nah, di sini kita akan extrude yang banyak, dikit aja, segini cukup ya. Lalu kita akan pasang di atasnya sini. Oke, ini ada gapnya sedikit sih, memang ada gapnya ya. Oke, jadi kayak gini hasilnya. Kita bisa hapus referensinya, juga ini juga hapus saja, sudah jadi soalnya. Nah, lalu ini saya copy lagi untuk jaga-jaga, karena kita akan pakai boolean, jadi ini pakai silinder. Nah, kita akan scale kecil aja. Oh iya, referensinya dihapus. Nah iya juga ya, kenapa tak hapus satu referensi. Nah itu dia, kembali dia, ini aja yang dihapus. Dan lalu kita akan ini copy juga sama kayak tadi, kita akan buat silinder baru, lalu kita scale ke dalam. Kita mau buat bautnya
bautnya, bautnya nggak rata. Oke, kita rotate sebentar, rotate segini. Oke, kayak gini aja. Jadi kita akan buat bautnya kayak yang di sini. Kita cuma ambil luasnya aja seberapa, seginian ya. Ya, lubangnya segini. Lalu di sininya ada kayak masuk gitu ya. Jadi kita akan kasih loop cut, lalu kita akan extrude keluar sampai segini. Kurang besar. Segini cukup. Oke, seberapa tadi maksudnya? Seginian. Oke, segini. Nah, sekarang kita akan kasihin apa itu namanya? Booleannya di tracker sendiri aja supaya nggak error. Jadi kita taruh di sini booleannya. Ini kita akan ganti viewportnya ke wireframe. Nah, jadi di objek ini, objek data, objek properties, di sini kalian bisa ganti di viewport display, ganti ke wire supaya bisa kelihatan lubangnya di mana. Nah, itu kelihatan lubangnya. Kita akan spin juga jadi 4. Kita pilih semua, lalu Alt E, ada spin. Nah, ini spin. Ini kita akan pilih semua, nolin, Z-nya aja yang diganti. Z ganti 1. Ini kasih 4 karena emang cuma 4. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya error kayak gini, teman-teman, ini kalian ganti ke flash aja. Saya kurang tahu juga kenapa kalau kayak gitu, tapi gini juga bisa. Tuh yang sini error, nggak tahu apa aneh ini. Nah, udah gini. Oke, kalian geser-geser aja sampai bagus. Oke, segini aja kayaknya nggak apa ya. Nah, ini kalian bisa pakai gini aja, terus kalian parent ke sini. Tapi ini kalian, tapi kalau misalnya mau lebih bagus lagi, kalian apply semua ini. Ini 2 aja cukup nih. Oh ya, nggak ngaruh. Oke, 2 aja. Ini kita akan apply semua. Ini juga apply sama booleannya juga di apply. Nah, lalu ini kalian bisa hapus atau simpan untuk yang lain. Tapi kalau saya akan simpan aja, kita hide aja. Nah, di sini kita sudah punya ini kita hapus aja supaya nggak ganggu. Oke, di sini apa namanya nih? Velg wheel rim ya, velg. Jadi kalau misalnya kita render masih kosong, render preview masih putih, kita akan teksturnya biasa aja kan. Di sini kayak warna hitam atau silver, tergantung kalian mau teksturnya kayak gimana. Jadi di sini kalian tinggal nyalain metalik gitu aja, atau kalian download tekstur kayak gini. Jadi di sini saya ada metallic steel brush, ini saya download di texture.com. Kalian bisa download kayak gini, atau misalnya kalian mau, kalian juga bisa tinggal kasih metalik, terus lakukan kecilin, warnanya diganti gini, wih, juga bisa. Tapi kalau misalnya download tekstur kan lebih bagus. Lalu Ragnos, masuk ke Ragnos kayak biasa. Smart UV project, tada, favorit banget sih itu. Lalu ini juga bisa di Ctrl T untuk ngelebarin apa mapnya. Soalnya ini kan kalau dilihat kan ya mapnya kecil banget, blur. Ini kita pilih semua, ganti ke 5. Dah begini, lalu kalian bisa atur tergantung sesuai kalian, kebutuhan kalian. Oke, bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi oh ya, bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan juga komen di bawah bila kalian punya saran dan kritik, dan share video ini ke sosial media kalian karena itu sangat membantu perkembangan channel ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.